Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6, kelas MJ602, Program Studi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang mempertahankan budaya baik bagi organisasi perusahaan. Bab pertama, pendahuluan. Di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Budaya organisasi merujuk pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang mencakup nilai, sikap, norma, dan etika kerja. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengawasan perilaku pegawai, kerjasama, interaksi, dan cara berpikir. Budaya organisasi dapat digunakan untuk membangun ikatan yang kuat antara karyawan dan perusahaan. Ketika karyawan merasa terhubung secara emosional dengan budaya organisasi, mereka cenderung lebih berkomitmen dan loyal terhadap perusahaan. Budaya organisasi juga berperan dalam menjaga stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. Budaya yang kuat dan konsisten dapat menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan harmonis. Sementara itu, budaya agresif defensif dapat berdampak buruk pada kinerja karyawan dan kepercayaan pelanggan. Budaya ini mendorong karyawan untuk mengerjakan tugas dengan keras guna melindungi keamanan kerja dan status karyawan. Untuk mempertahankan budaya baik, perusahaan harus selektif dalam proses rekrutmen dengan mencari karyawan yang sejalan dengan visi misi dan nilai organisasi. Makalah ini akan bahas cara mempertahankan budaya baik sejak proses seleksi hingga implementasinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mempertahankan budaya baik di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mempertahankan budaya baik di organisasi perusahaan. Yang ketiga, apakah manfaat yang didapat oleh organisasi perusahaan dari mempertahankan budaya baik. Yang keempat, bagaimana mengukur efektivitas upaya mempertahankan budaya baik dalam organisasi perusahaan. Yang kelima, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan budaya baik di dalam organisasi perusahaan. Dan yang keenam, bagaimana peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya baik di organisasi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya budaya baik di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, untuk mengevaluasi manfaat yang diperoleh oleh organisasi perusahaan dari mempertahankan budaya baik. Yang ketiga, untuk menyelidiki strategi-strategi yang efektif dalam mempertahankan budaya baik di dalam organisasi perusahaan. Yang keempat, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam upaya mempertahankan budaya baik dalam mencari solusi untuk mengatasinya. Yang kelima, untuk mengevaluasi peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya baik di dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah 1. Memberikan pemanfaatan yang lebih baik tentang pentingnya budaya organisasi yang baik dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan perusahaan. 2. Menyediakan panduan dan rekomendasi bagi pimpinan dan manajemen organisasi perusahaan dalam mengembangkan strategi untuk mempertahankan budaya organisasi yang positif. 3. Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat upaya mempertahankan budaya baik di dalam organisasi perusahaan. 4. Menyediakan informasi tentang manfaat konkret yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari memelihara budaya baik, seperti peningkatan loyalitas karyawan, produktivitas yang lebih tinggi, dan reputasi perusahaan yang baik di mata publik. 5. Membantu dalam merancang program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berorientasi pada memperkuat budaya organisasi yang positif. 6. Mendorong perusahaan untuk memperhatikan peran penting pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya baik di dalam organisasi. Di sini saya akan membaca bab 2 pembahasan. Pemahaman budaya organisasi adalah proses untuk memahami nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan perilaku yang dominan dalam suatu organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai kontrol yang memastikan bahwa setiap anggota dalam organisasi tersebut berada dalam satu arah. Budaya organisasi menjadi sangat penting dalam kondisi kerja saat ini, di mana bidang yang akan dikontrol semakin luas, struktur organisasi semakin datar, adanya tim, formalisasi yang semakin berkurang, dan pemberdayaan tenaga kerja. Budaya organisasi memiliki peran positif dalam anggota organisasi, di mana budaya dapat membantu anggota untuk melakukan sesuatu dan menentukan hal yang penting. Menerapkan budaya perusahaan yang kuat dan sesuai dengan visi perusahaan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Budaya perusahaan yang jelas dan positif dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Budaya yang mendukung kolaborasi dan inovasi juga dapat merangsang ide-ide baru dan pemecahan masalah yang baik. Budaya perusahaan yang kuat juga menciptakan kesatuan di antara anggota organisasi. Budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan dapat membantu perusahaan berkembang dalam jangka panjang. Contoh kasus yang pertama yaitu dalam kasus perusahaan Apple. Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait penerapan budaya kerja di perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Nah, yang pertama, ada kontrol informasi yang ketat. Apple memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol yang ketat atas segala informasi mengenai produk barunya. Bahkan mereka tidak segan untuk memecat pihak yang terbukti melakukan pembocoran informasi, bahkan di level manajer sekalipun. Nah, yang kedua yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan karyawan. Apple memberikan fasilitas seperti makanan gratis dan fasilitas pijat kepada karyawan mereka saat peluncuran produk seperti iPhone 4 atau iPhone 4.
Yang ketiga, membantu orang melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Di sini Steve Jobs sebagai CEO-nya mengumpulkan orang-orang hebat yang dimiliki oleh Apple yang kemudian memotivasi mereka dengan visi yang lebih agresif tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal ini membuat para karyawan merasa nyaman dan menikmati proses tersebut. Yang keempat, berusaha menciptakan hal yang berguna. Nah, Apple tidak hanya mengandalkan desain besar yang diciptakan oleh Jobs dan tim manajemennya, tetapi para karyawannya juga diberikan kebebasan untuk menemukan jalan mereka sendiri secara bertahap. Hal ini memungkinkan Apple untuk cepat beradaptasi dengan ide atau proses baru yang berhasil. Nah, yang kelima, berani berpikir beda. Apple tidak melakukan hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan lainnya dalam melakukan peluncuran produknya. Mereka memiliki pertimbangan sendiri yang berbeda mengenai bagaimana hal-hal yang harus dilakukan atau dilakukan di tempat lain. Apple selalu menemukan caranya sendiri. Dalam kasus Apple, budaya organisasi yang kuat dan sesuai dengan visi perusahaan telah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Budaya tersebut membantu Apple dalam memperkuat pemasaran, memberikan fasilitas dan pelayanan karyawan, membantu orang melakukan aktivitasnya dengan nyaman, menciptakan hal berguna, dan berani berpikir berbeda. Saya Safina Walia akan melanjutkan presentasi pada contoh kasus kedua, yaitu perusahaan Zappos. Perusahaan Zappos adalah budaya perusahaan yang khas. Mereka memberikan komitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam organisasi. Budaya ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cara hidup di perusahaan Zappos. Karyawan didorong untuk melakukan yang terbaik demi kepuasan pelanggan. Dan pola pikir yang berpusat pada pelanggan ini sudah tercipta dalam proses perekrutan dan orientasi perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh permasalahan terkait budaya kerja yang ada pada perusahaan Zappos. Yang pertama yaitu wawancara kesesuaian budaya pada perusahaan Zappos. Perusahaan Zappos menggunakan praktik wawancara kesesuaian budaya dalam proses perekrutan. Kandidat dievaluasi berdasarkan keahlian, kualifikasi, kesesuaian mereka dengan nilai-nilai inti dan budaya perusahaan. Yang kedua yaitu penekanan pada kesesuaian budaya. Zappos menekankan pentingnya kesesuaian budaya dalam memastikan bahwa karyawan baru dapat berkembang dan berkontribusi dalam organisasi dengan baik. Holarcracy mengadopsi pendekatan inovatif dengan menghilangkan hierarki tradisional dan mengadopsi Holarcracy. Holarcracy adalah sistem manajemen mandiri yang memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan dan membentuk lingkaran kerja mereka sendiri. Yang keempat yaitu komitmen terhadap otonomi karyawan. Zappos memiliki komitmen terhadap otonomi karyawan dan keyakinan bahwa karyawan yang bahagia akan menghasilkan pelanggan yang bahagia. Yang kelima yaitu perkembangan perusahaan. Studi kasus Zappos menunjukkan kekuatan budaya tempat kerja yang kuat dan peran SDM dalam mempertahankan dan meningkatkan budaya ini. Zappos berhasil berkembang dalam pasar yang kompetitif dan menjadi contoh tentang bagaimana organisasi dapat membangun budaya yang membedakan mereka. Dengan mempertahankan fokus yang teguh pada budaya dan nilai mereka, Zappos telah menciptakan perusahaan yang khas dan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang unik dan inovatif. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nadamahani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Saya akan membahas mengenai penyelesaian masalah pada perusahaan Apple. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah terkait penerapan budaya kerja di perusahaan Apple adalah 1. Meningkatkan pemahaman nilai pemasaran. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemasaran dalam menciptakan produk yang disukai oleh konsumen. 2. Mengelola informasi dengan lebih terbuka. Hal ini dapat membantu dalam membangun kepercayaan dengan karyawan dan mencegah terjadinya pembocoran informasi yang merugikan perusahaan. 3. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan karyawan. Perluasan program kesejahteraan karyawan seperti program kesehatan dan kebugaran juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. 4. Mendorong inovasi dan kreativitas. Apple dapat terus mendorong inovasi dan kreativitas di antar karyawan mereka dengan memberikan ruang untuk eksperimen dan mengembangkan ide-ide baru. 5. Membangun budaya kolaborasi. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar karyawan, sehingga memungkinkan terciptanya produk-produk yang lebih inovatif dan berkualitas. Baik, selanjutnya pada bab 3, penyelesaian masalah pada contoh kasus perusahaan Zappos. Beberapa langkah yang dapat diambil dari case itu untuk mengatasi masalah-masalah terkait penerapan budaya kerja di perusahaan Zappos adalah: yang pertama, komitmen terhadap layanan pelanggan yang luar biasa. Setiap anggota tim memahami pentingnya memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan. Lalu yang kedua, budaya kebersamaan dan kekeluargaan. Bangun rasa kebersamaan di antara karyawan dengan mengadopsi praktik seperti kegiatan tim, acara sosial, atau program pengakuan yang memperkuat ikatan antar individu. Yang ketiga, perekrutan berbasis budaya. Implementasikan praktik perekrutan yang menekankan kesesuaian budaya, di mana kandidat dievaluasi tidak hanya berdasarkan keahlian dan kualifikasi, tetapi juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai inti perusahaan. Lalu yang keempat, Holarcracy dan otonomi karyawan. Pertimbangkan untuk mengadopsi struktur manajemen mandiri seperti Holarcracy yang memperdayakan karyawan untuk membuat keputusan dan membentuk lingkungan kerja mereka sendiri. Lalu yang terakhir, yang kelima, pengakuan dan penghargaan. Sertakan mekanisme pengakuan dan penghargaan yang jelas untuk mendorong perilaku sesuai dengan budaya perusahaan. Itulah contoh penyelesaian untuk masalah perusahaan Zappos. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang itu yaitu tentang kesimpulan yang tentang berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu pola sistem yang berupa sikap, nilai, norma, perilaku, bahasa, keyakinan, lalu ritual yang dibentuk, dikembangkan dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai pribadi organisasi tersebut. Yang membedakan dengan organisasi lain
serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam serta berfungsi. Untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal, yaitu ada beberapa budaya organisasi yang diyakini oleh semua karyawan. Apple berawal dari tagline Think Definition in, yaitu memberdayakan karyawan untuk berbeda. Hal yang terpenting adalah yaitu nilai dan menghargai jasa para investor, melakukan hal penting secara internal, memperkuat pemasaran, mengontrol informasi, dan menghargai hal-hal yang kecil. Melakukan semua dengan nyaman, berusaha melakukan hal yang berguna, dan berani berpikir berbeda. Lalu kejadian terbaik adalah kejadian di mana tercapainya keberhasilan dalam adanya passion atau antusiasme, adanya kepercayaan diri, dan memicu lainnya keinginan untuk membanggakan diri. Itu di rekomendasi atau saran. Rekomendasi atau saran dalam mendorong perusahaan menjadi yang sukses, baik itu pun perusahaan multinasional maupun nasional, diperlukan menerapkan budaya yang baik dan nyaman diterima oleh setiap pihak-pihak. Perusahaan yang dapat menjadikan alasan dasar untuk bekerja dengan baik demi perusahaan yang berhasil di masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.